Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya. Kita melanjutkan chapter kelima ya. Adapun yang kelima itu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala dan maha luhur Allah. Satu, ayyuhal waladu hei anak al-azizu yang mulia, Allahu adapun Allah subhanahu wa ta'ala, huwa tegasnya Allah itu alladzi zat, khalaqa yang menciptakan siapa alladzi ka kepadamu, wa hasana dan memperindah, membuat ganteng, membuat bagus siapa Allah surataka kepada bentukmu, wajah, tubuh ya, anggota tubuh, bi an a'to gambarannya memberi siapa Allah ka kepadamu, aina ini kepada dua mata, tangzuru yang bisa melihat siapa kamu, bihima dengan aina ini, al asya'a kepada banyak sesuatu, banyak perkara, wa udhuna ini dan kepada dua telinga. Jadi dikasih mata, dikasih telinga, tasma'u yang bisa mendengar siapa kamu, bihima dengan udhuna ini al aswata kepada banyak suara, sehingga bisa ngedengar ngaji ini ya, bisa ngedengar suara musik ya. Itu nikmat besar, coba diambil pendengaran aja udah kesiksa hidup ya, apalagi diambil penglihatan aja, wah udah kesiksa hidup. Walisanan dan kepada lidah, tatakalamu yang bisa berbicara siapa kamu, bihi dengan lisan, coba pire ya? Mau ngungkapin sesuatu susah, susah, kesiksa hidup. Wayada ini dan kepada yang nikmat besar ya, yang merasa miskin itu bodoh, kita kasih modal pendengaran, penglihatan, kemudian pengucap ya. Wayada ini dan kepada dua tangan, tastamilu yang bisa menggunakan siapa kamu huma kepada yada ini, fi ashgolika dalam banyak kesibukanmu. Warijla ini dan kepada dua kaki, tamshi yang bisa berjalan siapa kamu alaihim atas rijla ini, wa aklan dan kepada akal, ini yang paling utama ya. Buat apa panca indranya lengkap tapi akalnya kurang ya, gelo. Wa aklan dan kepada akal, ta'rifu yang bisa tahu siapa kamu, bihi dengan akal, al khaira kepada kebaikan, minasyari dibedakan dari kejelekan. Wa an'ama dan telah memberi nikmat siapa Allah alaika atas engkau, atas kamu anak yang mulia tadi, bisi hati dengan kesehatan, wal afiati tegasnya kesehatan, atau tafsir namanya, atau taukid. Siha wal afiyah ya sama, cuman kalau afiyah lebih umum ya. Kalau sihat itu cuman soal badan ya, sihatun sehat ya, cuman soal badan. Tapi kalau afiyah itu bukan hanya badan tapi sehat rohani masuk ya, lebih umum sehatnya, lancar ya, urusannya lancar, itu afiyah. Dan gak cuman kita aja kalau sihah, bisa dengan keluarga kita ya, itu afiyah, itu lebih umum. Wal afiyati dan dengan kesehatan, wawa doa dan meletakkan siapa Allah ar-rahmata kepada rasa kasih sayang, kepada rasa kasih sayang fi qulubi walidaika pada hati-hati kedua orang tuamu. Luar biasa, Allah sisipkan kasih sayang untuk kita kepada dua ibu bapak kita sehingga menyayangi kita. Itu udah nggak bisa dicabut. Itu maksudnya
Itu luar biasa tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah sisipkan kasih sayang kepada orang tua kita agar menyayangi kita. Keren. Hatta rabbaya, sehingga bahkan orang tua itu, ibu bapak berani bertaruh nyawa buat kita loh. Ya, asal kita bahagia. Hatta rabbaya, sehingga merawat, mendidik siapa walidaika kepadamu tarbiyatan dengan didikan hasanatan yang bagus. Fayajibu, maka wajib, yang kedua lanjutnya, maka wajib alaika atasmu, wahai anak yang mulia, apa antu azima, supaya mengagungkan siapa kamu robbaka kepada Tuhanmu, wa tuhibba, dan mencintai siapa kamu hu kepada robbaka. Cinta kepada Allah itu ya salah satunya dengan patuh terhadap aturannya dan menjauhi larangannya. Wa tashkura, dan agar bersyukur atau berterima kasih siapa kamu hu kepada Allah ala jami ini amihi, atas seluruh banyak nikmatnya Allah. Wah, udah nggak bisa dihitung ya nikmatnya Allah ya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dalam Al-Qur'an, jika kau paksa hitung nikmat-nikmat Allah maka pasti tidak akan mampu kau hitung, begitu ya. Bahkan dalam Al-Kahfi lebih dijelaskan lagi dengan ayat yang mendukung, qul law kana al-bahru midadal li kalimah tillahi lanafadal bahru qabla an tanfada kalimatullah. Kalaulah ranting-ranting yang ada di dunia ini menjadi penaknya dan laut menjadi tintanya, maka untuk menuliskan, menghitung nikmat-nikmat Allah itu tidak akan cukup ya. Bahkan lanafidal bahru ya, laut yang segitu besarnya itu keburu habis ya sebelum nikmat-nikmat Allah tertulis, begitu ya. Kurangnya banyak banget, saking nggak bisa dihitungnya. Bi antam tasila, gambarannya melakukan siapa kamu awamirahu kepada perintah-perintah Allah, wa tajtaniba, dan gambarannya menjauhi siapa kamu nawahiyahu kepada larangan-larangan Allah. Wa antu azima, dan gambarannya mengagungkan siapa kamu aidan hanya juga jami'a malaikatihi kepada seluruh malaikat-malaikat Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wa anbiya'ihi, dan para nabi-nabi Allah, wa solihina, dan kepada orang-orang soleh, min ibadihi, halnya tetap dari hamba-hambanya Allah, wa tuhibba, dan mencintai siapa kamu hum kepada solihin, atau dari awal tuh ya, dari malaikatihi wa rusulihi wa anbiya wa solihin, mencintai mereka semua, li'anahu, karena sungguhnya Allah Ta'ala itu yuhibbu, mencintai siapa Allah hum kepada malaikat, rasul, anbiya, solihin ya. Sekarang pada saat rekaman ini direkam sedang viral artis Dorce ya, Gamalama meninggal hari ini, rame sekarang di TV. Ya betul, kita sebagai sesama muslim ya mendoakannya, begitu ya. Tapi di sisi lain ya, kita harus apa istilahnya, miris, harus harus miris itu kalau artis kok rame begitu ya, ulama meninggal kok gak rame begitu. Itu harus jadi bahan renungan gitu ya. Terus jadi bahan renungan, kok artis rame banget ya, disorot se-Indonesia oleh stasiun-stasiun TV. Kok ulama yang meninggal, bahkan ulama itu terkenal, hampir-hampir gak ada satupun stasiun TV yang mau meliputnya begitu. Ya, sampai rip, wah hashtag rip, wah. Ya, ulama gak ada yang hashtag sampai booming begitu. Padahal ditakutkan man lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafik ya. Ada keterangan barang siapa yang tidak sedih dengan meninggalnya seorang ulama maka dia termasuk orang-orang munafik, karena gantinya susah ya. Satu ulama meninggal itu gantinya susah. Artis meninggal tumbuh 1000 artis sebagai gantinya. Ulama meninggal susah. Bahkan salah satu ciri kiamat itu Allah cabut ilmu di muka bumi.
ya, bukan langsung dicabut seketika sekarang langsung jadi bodoh, tidak, ya, tapi dengan cara mencabut nyawa ulama yang mengajarkannya, pewaris kanjeng nabinya. Ulama udah habis, yang ngajarin nggak ada, orang-orang bodoh semua, ya itu kiamat nantinya. Nah gitu ya, itu harus jadi bahan renungan ya, tanpa menjelekan ke salah satu pihak. Intinya jadi bahan renungan itu seharusnya kita harus lebih sedih, harus lebih kehilangan terhadap kematian ulama daripada artis begitu ya. Dan masih banyak lagi, bukan hanya Dorce ya, semuanya artis rame kalau dikabarkan meninggal itu. Ulama yang jasanya besar itu malah sepi ya, malah nggak tahu siapa sih itu, siapa sih ulama itu teh siapa. Idza ahbabta, jika mencintai siapa kamu, robbaka kepada Tuhanmu, wamtasalta dan patuh siapa kamu, awamirahu kepada perintah-perintah robbaka, wajtana beta dan menjauhi siapa kamu, nawahiyahu kepada larangan-larangan robbaka, zada maka akan menambah, akan tapi dengan fi'il madi ya, itu berarti bimakna tahakkuk, pasti ya. Jadi fi'il madi bermakna mudore itu maknanya tahakkuk atau lit tahakkuk, lil untuk makna pasti ya. Balaghah dipraktekan. Zada maka akan menambah siapa Allah, pasti, karena dalam Al-Qur'an juga la azidannakum itu. Ya. Zada maka akan menambah siapa Allah ka kepadamu atau rabbuka tadi, min ni'amihi dari nikmat-nikmatnya Allah. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah ka kepadamu mahbuban kepada orang yang dicintai bainan nasi di antara manusia. Kalau kamu menjauhi larangan Allah, mematuhi perintah Allah dan cinta terhadap Allah, maka kamu akan dijadikan orang yang dicintai seluruh manusia begitu. Wa hafidho dan menjaga siapa Allah ka kepadamu min kulli adza dari setiap bahaya atau kesakitan. Wa ato dan memberi siapa Allah ka kepadamu kulama kepada setiap perkara turidu yang menginginkan siapa kamu. Isinya ma minar rizki, nyatanya dari rizki, wa ghairihi dan selain rizki, bahkan min haitsula yahtasib ya. Dah, selanjutnya 6, adapun yang ke-6 itu al-waladul aminu, menjelaskan anak al-aminu yang terpercaya. Muhammadun sebuah cerita, adapun Muhammad itu waladun anak, aminun yang dipercaya. Ya khafu yang takut siapa Muhammad Allah kepada Allah, wa yamtasilu dan patuh siapa Muhammad amrohu kepada perintah Allah, wa dzata yaumin dan pada suatu hari qalat berkata lahu kepada Muhammad siapa ukhtuhu saudara perempuannya si Muhammad, Su'adu rupanya Neng Su'ad ya, ini nama perempuan Su'ad itu ya. Ya akhi, hai saudara laki-lakiku, inna abana sungguhnya ayah kita itu qad kharaja telah keluar siapa abana minal baiti dari rumah. Fahaluma bina maka kemarilah bina dengan kami, naftahu halnya membuka siapa kami, khazainat to'am, khizanatat to'ami kepada lemari makanan ya. Khizanah itu ya lemari makanan. Linakula agar bisa makan siapa kami atau kita ma kepada makanan fiha yang ada di dalam khizanah. Isinya ma minal makulati dari beberapa hal yang bisa dimakan, perkara yang bisa dimakan, al-ladzizati yang lezat ya. Lezat itu dari bahasa Arab ladziz ya, bukan pakai zai tapi za aslinya ya, ladziz, lezat, ladzatun ya, lezat. Fa abuna maka adapun ayah kita itulah yang zuru tidak bisa melihat siapa abuna ilaina kepada kita. Ayo gitu. Mumpung ayah sedang keluar, kita ambil makanan di lemari karena bapak gak bisa lihat kita mumpung ayah gak lihat, begitu loh ya. Fa ajaba maka menjawab kepada ukhtuha Su'ad itu siapa Muhammadun Muhammad adiknya, hakikatan secara hakikat ya ukhti wahai
saudara perempuanku, inna abana sungguhnya ayah kita, itulah yang duru memang tidak bisa melihat siapa abana ilaina kepada kita sekarang. Walakin tetapi ama ta'lamina, apakah tidak tahu siapa kamu, anallaha kepada sungguhnya Allah, wa ya Allah itu alladzi zat yang duru yang sedang melihat siapa Allah ilaina kepada kita. Ini keren, Muhammadnya orang yang terpercaya ya, karena terpercaya tentunya merasa dilihat oleh Allah begitu. Jadi tidak tergantung dengan pandangan manusia, kalau sepi berani, kalau rame gak berani begitu ya. Ya karena sudah patokannya pandangan Allah, mau dimanapun bersembunyi pasti Allah bisa lihat, sehingga tanggung jawabnya terhadap diri sendiri dan Allah begitu. Itu kalau orang yang sudah ke tingkat seperti itu, wah itu sangat benar-benar mulia begitu ya. Nah ini apalagi anak nih ya, diharapkan anak kita generasi Islam punya sifat ini, punya sifat yang malu terhadap Allah, itu luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali, udah mutiara yang terpendam, udah sulit ditemukan. Sifat seperti ini udah sangat sulit ditemukan. Dah. Jadi ketika kakaknya perempuan ngajak curang, ngajak mencuri makanan di lemari begitu ya. Mumpung ayah nggak lihat, kemudian Muhammad adiknya malah, loh kak, memang ayah itu nggak bisa lihat katanya begitu. Tapi Allah bisa lihat gitu kan. Fahdari maka takutlah saudaraku perempuan itu mithla hadzal amalil qabihi kepada semisal perbuatan ini al qabih yang jelek, li anaki karena sungguhnya kamu perempuan itu saudara perempuan tadi, lau akhadta itu jika mengambil siapa kamu syai'an kepada sesuatu bi ghairi ridho abika dengan tanpa ridho ayahmu perempuan, fa innallaha maka sungguhnya Allah itu yaghdabu marah siapa Allah alaiki atas engkau perempuan, wa saufa yu'aqibu dan akan menghukum siapa Allah ki kepadamu. Ini zaman dulu akhlaknya luar biasa ya, padahal makanan di rumah loh ya, makanan di rumah tinggal makan kan, tapi ini akhlak orang dulu itu izin ya. Orang tua itu benar-benar minta izin, mau makan mau izin minta makan begitu ya. Itu sangat dijaga sekali. Oh, zaman sekarang gimana ya? Malah maling, malah di kamar orang tua gitu banyak ya. Itu awas, hati-hati begitu ya. Fa khafat maka takut siapa Su'adu, kakaknya Su'ad tadi, wastahat dan malu siapa Su'ad min su'iniyatiha dari jeleknya niatnya Su'ad atau kakaknya ukhtiha tadi. Waqalat dan berkata siapa Su'ad, sahihun itu benar. Kalamuka adapun ucapanmu ya akhi wahai saudara laki-lakiku. Wa ashkuru dan berterima kasih siapa aku kak kepadamu kasiran dengan banyak. Terima kasih banyak. Ala hadhihi nasihati atas nasihat ini atau ibati yang bagus. Dan kita bisa ambil pelajaran di sini ya. Besitan hati jahat itu manusiawi ya. Kita punya niat jahat itu manusiawi karena dalam diri kita juga ada nafsu ya, dan nafsu itu dalam Al-Qur'an innan nafsa la ammaratum bisu ya, akan selalu mengajak kepada kejelekan. Namun yang perlu diperhatikan di sini ketika dapat nasihat, ketika diingetin ya, saudara perempuannya ini langsung nerima dan terima kasih. Makasih udah ada nasihati. Ya. Engkau bener wahai adikku begitu. Ya meskipun dinasihati sama adiknya, ya, padahal dia kakaknya begitu. Ya, dan jarang sekali. Ya, zaman sekarang gimana? Nah, dinasehatin adik, wah, kamu tahu apa begitu. Sok-sokan begitu ya. Banyak sekali ya kasus-kasusnya begitu. Ini dia langsung nerima, makasih banyak. Betul, saya malu. Ya. Terima kasih nasihatnya, kakak terima. Nah, dah istirahat dulu. Nanti kita lanjut di chapter ke-7. Wallahu a'lam bishawab.